mata pelajaran agama, PKN, dan sejarah, yaitu wawancara mengenai toleransi menurut tokoh agama yang akan kami wawancarai. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Naila Safira sebagai moderator. Saya Claudia Salvatiana. Saya Hikmah Ramadhani. Saya Laura Kasih. Saya Laura Agustin. Baik, kami akan memasuki sesi pertanyaan kepada narasumber. Baik, sebelum ke pertanyaannya, mohon maaf Ustadz, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan. Mungkin mewakili di sini, mewakili pengurus di sini Masjid Ramli Mustofa. Sebelumnya memperkenalkan, saya di sini mungkin bagian dari marbotnya, tapi mungkin kadang imamin juga. Baik, langsung saja kami ke sesi pertanyaan. Bagaimana sejarah toleransi beragama di masjid ini? Apakah ada kisah menarik atau tokoh penting yang terkait? Untuk sejarah mungkin pembangunan Masjid Ramli di sini itu memang sengaja dibangun di sini, dan mungkin kalau untuk toleransi di sini mungkin ada alur toleransinya juga. Terus pembangunan di sini itu kan dikelilingi kompleknya itu komplek mayoritas non muslim. Jadi untuk toleransinya itu memang di sini juga dari segi toleransi tidak pakai pengeras suara keluar, dan itu mungkin bagian dari persetujuan masyarakat sekitar, karena memang masyarakat sekitarnya itu mayoritas non muslim. Dan dibangun masjid ini persetujuan masyarakat sekitar itu mungkin dibolehkan, salah satunya mungkin tidak boleh pakai pengeras suara keluar. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa peran pemuda dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai toleransi di masjid ini? Untuk Masjid Ramli di sini kebetulan untuk anggota seperti IRMA, Ikatan Remaja Masjid, mungkin tidak dibentuk seperti itu. Kebetulan masjid di sini sifatnya masjid pribadi ya, belum wakaf, dan untuk mungkin organisasinya pun, struktur organisasinya pun ini masih di bawah naungan yang punya masjid, keluarga yang punya masjid ini. Jadi untuk peran seperti remaja IRMA seperti itu di sini kebetulan tidak dibentuk IRMA. Lanjut pertanyaan ketiga. Kira-kira sholat di waktu apa yang saf jamaahnya paling banyak di masjid ini? Untuk sholat mungkin di hari Jumat, pas Jumatan aja banyaknya itu mungkin sampai 3 lantainya pun penuh. Kalau untuk hari-hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, pastinya mungkin lebih banyak lagi, bahkan sampai bisa 1000 lebih kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha. Kalau untuk hari-hari biasa mungkin hanya di hari-hari libur, hanya di hari-hari di weekend aja ya, seperti itu. Paling ya hanya 3 saf untuk laki-laki, untuk perempuannya kurang lebih 1 saf. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Pernahkah terjadi suatu peristiwa saat sedang melakukan sholat berjamaah? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada, dan mudah-mudahan sampai selanjutnya tidak ada ya. Tapi ketika mungkin pernah dialami itu ketika pas dikiran mungkin ada yang memang beda paham, ada yang memang mau dikirannya dikeraskan, ada yang memang nggak mau dikirannya dikeraskan, ada yang beda paham gitu kan. Mungkin pas itu pernah ditegur untuk tidak dikiran dengan keras pakai speaker, pernah seperti itu aja. Lanjut pertanyaan kelima. Bagaimana menciptakan masyarakat yang damai dalam perbedaan, khususnya perbedaan agama dan budaya? Yang nomor berapa? Nomor
5. Untuk menghadapi perbedaan ini tentunya fanatisme kita itu jangan terlalu fanatik dengan perbedaan-perbedaan itu, dan kita juga mungkin harusnya lebih mendalami apa yang kita pegang. Contoh ketika kita beragama di dalam agama Islam itu, tentunya di dalam Islam tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan untuk membenci perbedaan itu. Bahkan di dalam Islam itu kita harus merangkul. Adapun mungkin untuk menghadapinya ya kita harus bisa memahami perbedaan dan keyakinan orang lain itu. Baik, lanjut ke pertanyaan ke-6. Langsung pertanyaan. Seberapa tingkat pengaruh peristiwa yang pernah terjadi pada kehidupan masyarakat sekarang? Untuk yang sekarang ini mungkin lebih ke tingkat sosialnya itu, mungkin dalam sosialnya itu sekarang itu kekurangan di dalam tingkat sosial. Jadi apalagi dalam teknologi seperti ini, mungkin tingkat sosial di lingkungannya untuk saat ini mungkin banyak kekurangan, sehingga kita itu bercerai-berai gitu kan, terlalu masing-masing tidak mementingkan tetangga, tidak mementingkan sekitar kita, bahkan kita terlalu acuh dengan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan nyata itu kadang-kadang terlalu sibuk dengan internet, sosmed, seperti itu. Maka kalau perbandingan persatuan itu, persatuan masyarakat itu lebih bersatu ketika teknologi belum sampai secanggih ini. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Menurut Bapak Ustadz, sejarah Islam yang paling terkesan itu apa? Boleh dijelaskan kepada kami. Sejarah di dalam Islam yang paling berkesan itu mungkin ketika di zamannya Rasul. Apalagi mungkin kenapa di sini dibangun masjid di tengah-tengah komplek non muslim. Sejarah Islam di zamannya Rasul itu ya mungkin Rasul mengajarkan tentang kebaikan itu bukan berarti perbedaan itu harus kita jauhi, tapi Rasul mengajarkan itu kita harus merangkul sekalipun orang itu benci kepada kita. Dikisahkan di zaman Rasul itu ada salah satu mungkin yang tidak suka kepada Rasul, dan orang itu mungkin non muslim. Suatu ketika Rasul terbiasa untuk melaksanakan sholat subuh biasa lewat ke rumahnya itu, dan setiap hari Rasul ketika lewat itu diludahi. Suatu hari mungkin ketika Rasul mau berjamaah, pas hari itu kebetulan Rasul itu, orang yang biasa meludahinya itu tidak meludahi beliau. Kesimpulannya pelajarannya ketika Rasul itu tidak diludahi, selesai sholat Rasul menanyakan, kenapa orang ini sepertinya tidak kelihatan, biasanya suka meludahi ketika pas lewat mau subuh. Ternyata dikabarkan orang itu sakit. Pelajarannya, Rasul itu walaupun dibenci, setiap lewat sholat itu diludahi, tapi pas pertama yang menjenguk orang yang suka meludahinya itu, Rasul yang paling pertama menjenguk orang itu. Bahkan sampai orang itu malu dan sampai masuk Islam. Pelajarannya, Rasul mengajarkan walaupun kita dibenci sama orang, asalkan alur kita alur yang baik, lurus di dalam agama kita. Jadi
kita belajar untuk merangkul orang itu, tidak dengan membenci orang yang benci kepada kita, seperti itu. Udah. Cukup. Ya cukup. Cukup Tri. Kalau kurang lagi ada edit. Ya nggak apa-apa. Masih kan? Cukup sekian wawancara kami. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah mau menjadi narasumber kami. Pak, mau nanya, apa yang dimaksud dengan kesaksian seorang Kristen dan mengapa itu penting dalam ajaran Kristen Protestan? Jadi ini gereja saya jelasin dulu ya, Iya, Pak. biar orang ngerti. Iya, Pak. Gereja ini gereja Batak. Iya, Pak. Kenapa disebut gereja Batak? Karena yang beribadah di sini orang Batak. Siap. Tetapi gereja Batak ini bukan hanya dalam bahasa Batak. Di Minggu pagi pukul 7.30 bahasa Indonesia. Karena ternyata banyak juga orang Batak, nggak semuanya bisa berbahasa Batak, terutama generasi-generasi milenial yang sekarang masih kecil-kecil. Karena penyampaian ajaran agama itu harus dimengerti biar bisa tumbuh di situ rasa percaya agar iman terbangun. Jadi bagaimana orang yang nggak mengerti bahasa Batak disuruh dengar pakai bahasa Batak kan nggak ngerti, maka pakai bahasa Indonesia. Tapi ada juga bahasa Batak. Ya, apa itu gereja HKBP? Gereja HKBP itu adalah perkumpulan umat jemaat yang ada di dalam gereja Batak itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, beribadah, Iya, Pak. membentuk rohaninya. Kalau jasmani itu kan bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di mana-mana, tapi rohani itu di gereja. Ya, itu ada kaitanmu tadi dengan jati diri seorang Kristen. Karena Kristus yang diikuti, ini kan umat Kristen itu kan pengikut Kristus. Karena Kristus yang diikuti oleh umatnya itu ya menyatakan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Jadi Kristus itu datang ke bumi ini bukan untuk kita layani dia. Sebagai raja dia kita layani, bukan. Tetapi dia seorang raja, benar-benar raja. Ya, bertahta di sorga. Dia datang ke bumi ini dengan kesederhanaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia melayani. Maka pengikut Kristus jati dirinya harus jelas. Kalau dia mengikuti Kristus, di dalam dirinya itu harus ada kasih. Ya, kasihilah sesama manusia, mau umat apapun, mau siapapun, harus kita kasihi. Ya, itulah jati diri orang Kristen. Harus ada kasih yang kuat di situ. Nggak boleh dia bilang, saya orang Kristen, tapi perilaku saya bukan seorang Kristen. Itu harus jelas jati dirinya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama. Kasih itu harus kuat. Ya, itu kan yang ditanya tadi jati dirinya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak Sultan. Ya. Terima kasih untuk kembali. Alhamdulillah video wawancara kami berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan masalah yang terjadi. Selanjutnya kami mohon maaf jika ada salah kata dalam video wawancara kami, dan semoga video kami bermanfaat. Dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi